Selamat malam, Malam. teman-teman sekalian. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini, karena saya ada sesuatu hal teknis termasuk pengumpulan data, dokumen-dokumen yang saya lengkapi untuk preskon hari ini, dan titip salam saya dan mohon maaf saya pada teman-teman yang sudah sempat datang dan harus bergeser di tempat lain. Tapi saya percaya lewat teman-teman media semua, dari KIS, dari Cumi-Cumi, dari Intens, dan dari Was-Was, serta dari beberapa media channel dan teman-teman media lain yang berkenan hadir. Saya percaya ini akan sampai ke seluruh penjuru Indonesia dan bahkan mancanegara. Teman-teman sekalian, sebenarnya preskon ini sudah lama saya rencanakan, karena dipicu oleh pemberitaan yang menurut saya tidak sehat, dan seolah-olah opini publik yang dibentuk itu menyudutkan saya. Saya terima kasih banyak orang yang simpati kepada saya, bahkan ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Bogor, dan bahkan ada dari NTT, dan bahkan ada yang mengirim doa khusus untuk saya karena dianggap saya dizolimi, dan mereka heran kenapa Pak Razman tegar menghadapi begitu banyak serangan-serangan. Prinsip hidup saya jelas. Selagi saya merasa saya benar, maka saya akan bertahan pada titik kebenaran itu dan akan memperjuangkannya sampai tetes darah penghabisan. Apalagi saya yakin sebuah tindakan yang jihad bagi saya untuk mempertahankan kebenaran. Dan saya yakin dan percaya sebagai umat beragama, terutama Muslim, bahwa yang batil pasti akan dikalahkan oleh hak. Yang hak itu adalah kebenaran. Karena itu, setelah mendalami beberapa dokumen, maka tadi siang saya putuskan kita akan menggelar preskon pukul 4. Karena ada dokumen yang belum lengkap, saya kumpuli lagi, dan bahkan tadi masih ada selembar lagi, tapi nggak begitu urgent, yang mungkin terselip di satu dokumen. Yang kedua, sebelum saya sampaikan, bagi saya sejak jadi advokat 6 tahun yang lalu, saya tidak begitu menganggap penting menyimpan yang namanya surat kuasa. Karena begitu sudah selesai saya tangani, saya anggap itu clear. Dan surat kuasa itu bukan surat berharga yang harus ditunjukkan kapanpun. Dia bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat rumah, bukan biljet deposito, bukan juga mungkin cek, dan mungkin giro, dan bukan juga barangkali ijazah. Dan saya urusan seremonial, wisuda kan, baik anak saya TK, 8 anak saya baru 1 menghadiri wisuda anak saya, yaitu Anggita Dr. Arif Nasution, sekarang dokter. Itu pun langsung yayasan mengundang saya di Al-Azhar karena dia peringkat terbaik dan akselerasi. Yang lain tidak. Begitu juga dengan saya. Wisuda S2, S3, S1 itu tidak urgent bagi saya, tapi dokumennya saya simpan. Karena itu mungkin sejatinya tadi saya berpikir ini hanya untuk sejarah hidup saya. Bahkan ada rapor saya
SMA itu saya tidak buang. Itu penting. Karena itu saya tunjukkan kepada anak saya bahwa saya sejak semester 1 SMA sampai semester 6 saya juara 1 tanpa sekalipun bergeser. Itu di Kota Padang Selintuan. Itu sejarah lahir saya. Dalam keadaan saya jual ayam, dalam keadaan saya jual rokok, pinggir jalan dalam keadaan saya jual ikan asin, ikan sale, jual sabun, tinggal di masjid. Saya berprestasi. Tapi sejak 6 bulan terakhir yang perbincangan tentang Razman versus Hotman, Razman versus Richard Lee, Razman versus Farhad Abbas yang nggak ada hubungannya sama saya, Razman versus Dennis nggak ada hubungannya sama saya, Razman versus Uya nggak ada hubungannya sama saya, Razman versus Samsul Caniago Klein yang saya tolongi sampai gelar perkara, Razman versus Evi yang sudah mengundurkan diri, sudah berdamai, Razman versus Irjen Pol Riki Sitohang, saya nggak pernah bermasalah dengan dia. Nah, muncul lagi kemarin Razman versus Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang saya bantu di kuasa hukum Partai Demokrat KLB. Ini bagi saya catatan sejarah hidup. Tapi saya percaya bahwa kata Allah, saya tidak akan timpakan, saya tidak akan berikan kepada hamba-Ku cobaan, rintangan tanpa hamba-Ku itu mampu menghadapinya. Karena itu prinsip saya, selalu saya katakan wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya selalu berusaha bekerja keras, berjuang. Setelah itu saya serahkan kepada Allah. Dan prinsip hidup saya satu lagi, mulia kata Allah pasti mulia kata manusia. Mulia kata manusia belum tentu mulia di mata Allah. Yang saya cari adalah kemuliaan kepada Allah SWT. Dan saya yakin dan percaya hari ini Allah masih menjaga saya. Karena itu sore hari ini saya orang biasa, saya orang miskin, orang desa yang sedang bertarung di ibu kota dan alhamdulillah diberi nama oleh Allah. Maka saya akan menjaga nama baik ini. Dan saya sudah pulang kampung setelah menangani klien di Sumatera Utara. Saya memeluk batu nisan orang tua saya. Karena orang tua saya, terutama ayah saya, adalah kekuatan saya. Ayah saya almarhum Bizarul Hakim Nasution Al-Hafiz, seorang ulama kampung, dia hafal Quran, menanti saya, Lazman, Buyung, masa kampung kami anak terakhir, kau akan perjalanan panjang, kau akan berjuang seorang diri. Kau orang miskin, tapi kau punya ilmu, maka jangan pernah takut kepada siapapun sepanjang kau yakin kebenaran. Allah akan menolongmu. Dan jangan pernah lawan orang gila dan orang kafir. Karena itu setelah saya ziarah ke makam orang tua saya mendapat kekuatan sehingga saya semakin bersemangat untuk menghadapi orang-orang yang zalim kepada saya. Semoga ibu saya Siti Zulaikha alias Bolli, seorang Korea, bisa melihat perjuangan saya anaknya. Saya manusia yang penuh dengan dosa. Saya bukan malaikat. Yang saya percaya Allah akan melindungi saya.
Saya bukan cengeng ini. Jangan besok dikira saya menangis karena ketakutan. Saya teringat pesan orang tua saya, bahwa saya akan menjadi besar dan menghadapi banyak tantangan. Karena saya percaya seorang pelaut yang handal tidak lahir dari air yang tenang. Harimau tidak pernah lahir di kota, tapi lahir di hutan belantara. Karena itu saya akan mengaum, menerkam siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya. Karena saya menjaga nama baik saya dan keluarga saya dengan baik dan dengan penuh perjuangan. Baik saudara-saudara sekalian, pertama